Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlia Nur Fauzia, NIM 9321161120, ingin menjelaskan bab akidah akhlak tentang tawakal, qanaah, ikhtiar, sabar, dan syukur untuk memenuhi tugas UAS Akidah Akhlak semester 2. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan bab tawakal terlebih dahulu. Tawakal berarti sikap pasrah atau menyerah terhadap hasil suatu usaha atau pekerjaan yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal dapat dilakukan ketika seseorang melakukan usaha yang optimal dan mengerahkan segala kemampuan yang ia miliki untuk mencapai hal yang ia inginkan. Tetapi jika orang tersebut tidak melakukan usaha yang optimal, lalu orang itu berpasrah dan menyerah, maka belum dapat dikatakan tawakal. Tawakal termasuk perkara yang diwajibkan dalam Islam. Adapun firman Allah dalam kisah surat Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. 3. Bentuk-bentuk bertawakal. Pertama, melakukan sesuatu atas dasar niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak menggantungkan keberhasilan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bersikap pasrah dan siap menerima apapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Adi belajar dan bertawakal dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghasilkan kemudahan dalam mengerjakan soal. Dampak positif bertawakal adalah: pertama, memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memperoleh ketenangan jiwa karena dekat dengan Allah yang mengatur segala-galanya. Ketiga, mendapatkan keteguhan hati. Cara membiasakan diri berperilaku tawakal. Pada waktu tawakal, hendaknya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usahanya berjalan dengan baik dan lancar. Kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh demi mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bentuk-bentuk dari ikhtiar: pertama, mau bekerja keras dalam mencapai suatu keharapan dan cita-cita. Kedua, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Ketiga, tidak mudah menyerah dan putus asa. Keempat, disiplin dan bertanggung jawab. Dampak positif dari ikhtiar. Pertama, dapat mengambil hikmah dari setiap usaha yang dilakukannya. Kedua, terhindar dari sikap malas. Ketiga, memberikan contoh tauladan bagi orang lain. Membiasakan diri berikhtiar. Pertama, kuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Jangan bersikap malas. Ketiga, jangan mudah menyerah dan putus asa. Ketiga adalah sabar. Sabar ialah kondisi mental seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsu dalam diri mereka. Macam-macam sabar. Imam Ghazali mendefinisikan macam-macam sabar menjadi 3 bagian, yaitu pertama, sabar dalam ketaatan, yaitu tugasnya melakukan kewajiban dengan ikhlas. Kedua, sabar dalam menghadapi musibah, selalu tabah atau kuat hati saat menerima cobaan hidup. Ketiga, sabar dari maksiat, yaitu rela meninggalkan maksiat dan tidak menyesal atau iri apabila melihat orang lain dapat bersenang-senang dengan maksiat. Perintah untuk bersabar. Sabar dalam ketaatan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Ali Imran ayat 200. Kedua, sabar dalam musibah dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada surat Al-Baqarah ayat 155-156. Ketiga, sabar dari maksiat dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 126-127. Dampak positif dalam sikap sabar. 1. Terhindar dari bencana dan malapetaka yang disebabkan oleh nafsu. Kedua, melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Ketiga, disayang oleh Allah. Keempat, memiliki emosi yang stabil. Membiasakan diri bersikap sabar. 1. Selalu ingat bahwa marah tidak dapat menyelesaikan masalah. Kedua, memperbanyak bergaul dengan teman-teman yang baik dan berakhlak mulia. Ketiga, membatasi diri dan bersikap hati-hati dalam bergaul dengan teman yang berwatak keras dan kasar.
Keempat ialah bersyukur. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang telah diberikan kepada dirinya. Perintah dalam bersyukur. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 152. Kedua, surat An-Nahl ayat 114. Ketiga, surat Al-Ankabut ayat 17. Bentuk-bentuk bersyukur. Pertama, selalu mengucapkan alhamdulillah dan berterima kasih setiap kali mendapatkan kenikmatan. Kedua, menggunakan apa yang diberikan sesuai kehendak pemberi. Ketiga, menjaga dan merawat dengan baik apa yang telah diberikan. Nilai positif bersyukur. Pertama, mendapat kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, terhindar dari sifat tamak. Ketiga, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mendapat jaminan tambahan dari Allah. Dan yang terakhir adalah qanaah. Qanaah adalah sikap menerima semua yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, atau nerimo ing pandum, menerima apa adanya. Perintah untuk bersifat qanaah ada dalam surat An-Nisa ayat 32, di mana ayat ini berisi tentang larangan bersikap iri terhadap karunia yang diterima orang lain, sedangkan sikap iri berarti tidak suka melihat orang lain mendapatkan kesenangan. Bentuk-bentuk qanaah, selalu ikhlas menerima kenyataan hidup. Kedua, tidak banyak berangan-angan. Ketiga, tidak bersikap iri terhadap orang lain. Keempat, sudah cukup merasa senang walaupun ke sekolah dengan berjalan kaki. Nilai positif qanaah pertama adalah terhindar dari sifat tamak. Kedua, dapat merasakan ketentraman hidup karena merasa cukup atas nikmat yang telah Allah berikan. Ketiga, mendapat jaminan tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari ancaman siksa yang berat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.